Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitria Suciati, NIM 23010250089 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Interaksi Sosial di Media Sosial terhadap Pola Bahasa dan Konsentrasi Siswa kelas 6 Sekolah Dasar. Ada beberapa pembahasan yang akan saya paparkan dalam presentasi proposal penelitian saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima kajian pustaka, keenam ada kerangka berpikir dan hipotesis, yang ketujuh ada metodologi penelitian, yang kedelapan ada hasil yang diharapkan, dan yang kesembilan ada penutup. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan anak-anak usia sekolah dasar, khususnya dalam hal penggunaan media sosial. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lebih dari 65% anak-anak usia 10-14 tahun di Indonesia aktif menggunakan internet setiap hari, dan sekitar 42% diantaranya menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi tersebut dapat memunculkan perubahan perilaku komunikasi, terutama dalam aspek penggunaan bahasa. Selain itu, hal ini dianggap dapat mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Dengan demikian, berdasarkan paparan data dan temuan empiris tersebut, dapat dirumuskan bahwa interaksi sosial yang intens di media sosial memiliki potensi berpengaruh terhadap pola bahasa dan konsentrasi belajar siswa SD. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana pengaruh interaksi sosial di media sosial ini terhadap pola bahasa dan konsentrasi belajar siswa kelas 6 sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah intensitas interaksi sosial di media sosial berpengaruh signifikan terhadap pola bahasa siswa? Yang kedua, apakah interaksi tersebut juga berpengaruh pada konsentrasi belajar mereka? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh simultan antara interaksi sosial di media sosial terhadap kedua variabel tersebut secara bersamaan? Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengetahui pengaruh interaksi sosial di media sosial terhadap pola bahasa siswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh interaksi sosial terhadap konsentrasi belajar mereka. Dan yang ketiga, mengukur besarnya pengaruh simultan antara interaksi sosial di media sosial terhadap pola bahasa dan konsentrasi siswa secara bersamaan. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang praktis bagi guru sebagai dasar merancang strategi pembelajaran yang dapat meminimalkan efek negatif media sosial. Bagi orang tua, menjadi pedoman dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan gadget pada anak. Dan yang ketiga, bagi sekolah sebagai evaluasi kebijakan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Kajian teori. Dalam kajian teori, saya mengangkat 3 konsep utama. Yang pertama, teori interaksi sosial di media sosial yang membahas karakteristik, motivasi, dan dampak komunikasi daring. Yang kedua, konsep pola bahasa siswa, termasuk perkembangan kosakata dan kecenderungan adopsi bahasa gaul. Dan yang ketiga, teori konsentrasi belajar mencangkup aspek psikologis, gangguan digital, dan studi-studi terdahulu yang relevan. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini. Yang pertama, ada variabel bebas mencangkup intensitas interaksi sosial di media sosial yang ditandai dengan huruf X. Variabel terikat pertama adalah pola bahasa siswa yang ditandai dengan huruf Y1, dan variabel terikat kedua adalah konsentrasi belajar siswa yang ditandai dengan huruf Y2. Saya menguji 3 hipotesis.
H1 menyatakan X berpengaruh signifikan terhadap Y1, H2 menyatakan X berpengaruh signifikan terhadap Y2, dan H3 menyatakan X memiliki pengaruh simultan antara Y1 dan Y2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena bertujuan mengukur pengaruh antara variabel secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 di SDN Cempaka Putih Timur 03 Pagi yang berjumlah 90 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus Levin tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup berbentuk skala Likert yang terdiri dari pernyataan mengenai interaksi sosial di media sosial sebagai variabel bebas, X, pola bahasa siswa, variabel terikat 1, Y1, dan konsentrasi belajar siswa sebagai variabel terikat kedua, Y2. Instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan secara luas. Data dianalisis melalui statistik deskriptif untuk melihat kecenderungan data. Dan yang kedua, uji normalitas dan linearitas sebagai prasyarat regresi. Dan yang ketiga, uji regresi sederhana untuk melihat pengaruh X terhadap masing-masing Y. Dan yang keempat, ada regresi ganda untuk mengetahui pengaruh simultan X terhadap Y1 dan Y2 secara bersamaan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui secara objektif seberapa besar pengaruh interaksi sosial di media sosial terhadap pola bahasa dan konsentrasi siswa kelas 6. Kegiatan penelitian ini direncanakan sebagai berikut. Pada Juli 2025, saya akan melakukan persiapan dan studi pustaka serta pengumpulan data siswa. Selanjutnya, pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025, dilakukan pengolahan dan analisis data. Terakhir, penulisan laporan penelitian akan selesai pada Agustus 2025. Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji simultan, saya harap akan ditemukan pengaruh signifikan dari intensitas interaksi di media sosial terhadap pola bahasa dan konsentrasi belajar siswa. Angka koefisien regresi akan menunjukkan besarnya efek yang nantinya dapat dijadikan dasar rekomendasi praktis. Selain itu, output penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah sebagai bahan rujukan bagi studi-studi selanjutnya, sehingga pendidikan dasar di era digital menjadi lebih adaptif dan responsif. Demikian paparan proposal penelitian saya. Mohon masukan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyempurnakan penelitian ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.